agar eh, jam tayang kita cepat naik, maka sering-seringlah bikin live, siaran langsung. Tapi bukan sekedar siaran langsung, tapi siaran langsung yang kira-kira bisa menarik minat banyak orang. Nah, kalau untuk pengalaman untuk FB Proku ini, guys, jadi memang ini tidak saya anjurkan ya, karena ini biayanya mahal. Nah, kemarin itu kan saya memang sudah ada rencana mau jalan-jalan ke luar negeri, ya. Jadi pas ada rencana kemarin itu ke Thailand, ya, yang di Thailand. Karena yang kemarin yang di Singapura juga saya bikin juga seperti itu, tapi itu untuk akun yang satu lagi. Nah, ini yang akun ini, jadi saya sengaja jalan-jalan ke Thailand. Dan kalau hanya sekedar jalan-jalan, saya tahu bahwa itu ada memang yang menontonnya, tapi tidak signifikan, tidak begitu banyak. Nah, saya tahu bahwa Thailand itu kan identik dengan baju-baju, ya. Thailand itu identik dengan just tip. Nah, jadi saya punya ide, saya secara langsung itu buka ini ya, buka just tip. Sebenarnya itu bukan tujuan utama saya sebenarnya buka just tip itu kemarin. Tapi sebenarnya tujuan saya adalah untuk mengumpulkan audiens supaya banyak yang menonton secara langsung saya. Jadi itu, guys. Ya, jadi memang sekali mendayung 2-3 pulau terlewati ya. Jadi kemarin itu memang sudah saya setkan kian. Oh, saya mau jalan-jalan ke Thailand. Nanti kalau di Thailand saya buka just tip. Nah, di situ selain dapat jam tayang yang banyak, ongkos pesawat saya pulang pergi juga bisa tercover dari keuntungan just tip itu. Nah, ide-ide seperti itu, guys. Jadi karena kemarin itu 2 kali berturut-turut ya, cuman jarak seminggu aja kemarin. Saya pulang ke Indonesia, seminggu kemudian berangkat lagi ke Thailand. Tapi yang jam tayang saya itu tercapai di perjalanan saya yang pertama, guys. Tidak sampai seminggu, paling berapa hari di sana udah penuh jam tayang saya. Ya, karena itu tadi kan biasanya para ibu-ibu kan pada dasarnya suka kepo. Suka kepo ya. Jadi kalau misalnya kita shooting baju-baju yang cantik apa segala macam, nah biasanya mereka membludak yang itu ya, membludak yang menonton. Nah, memang kemarin itu mereka pikir saya ke Thailand itu untuk beneran just tip, sebenarnya bukan. Ya, tujuan utama saya kemarin itu memang selain mau selain untuk jalan-jalan, dan tujuan utama saya sebenarnya adalah mengumpulkan jam tayang itu. Jadi saya pakai media just tip, siaran langsung, dan terbukti memang tidak sampai seminggu jam tayangnya udah penuh, guys. Nah, itu ya. Jadi inti yang mau saya sampaikan di sini, tidak perlu ya, tidak perlu harus ke luar negeri untuk just tip seperti itu. Tetapi teman-teman bisa melakukan siaran langsung sering-sering, tetapi sekali lagi bukan hanya asal bikin siaran langsung, guys. Saya bagi tips bagaimana supaya siaran langsung Anda bisa membludak, bisa banyak orang yang menonton. Misalnya teman-teman menyouting sesuatu, ya, teman-teman menyouting sesuatu acara. Nah, saat di syuting itu teman-teman harus berusaha heboh sendiri. Ya, heboh sendiri. Kalau boleh ponselnya didekatkan di muka, di mulut ya. Supaya setiap ocehan kita itu jelas kedengaran sama orang yang sedang menonton live kita. Nah, biasanya orang menonton live itu sebenarnya bukan mau menonton acara yang sedang kita syuting itu, guys. Tetapi mereka mau mendengarkan ocehan-ocehan kita. Apalagi, nah ini yang sering saya lakukan untuk menambah jam tayang, karena saya tahu secara psikologis orang-orang itu, terutama para ibu-ibu itu kan mereka suka sekali yang namanya kepo, selalu ingin tahu. Nah, jadi di saat teman-teman sedang menyouting sesuatu, saat siaran langsung, saat sedang live, jadi kan wajah kita kan nggak nampak, yang kita syuting kan yang di depan. Nah, pada saat sedang siaran langsung itu teman-teman seakan-akan seperti sedang bergosip manis ya. Jadi saat syuting itu kita seakan-akan sedang menggosip dengan teman kita, dan seakan-akan kita tidak menyadari bahwa kita itu sedang menggosip, padahal sebenarnya itu yang settingan kita ya. Sebenarnya itu settingan, tapi kita seakan-akan tidak menyadari bahwa saat itu kita sedang menggosip. Nah, biasanya para penonton suka mendengarkan hal-hal yang seperti itu, guys. Mereka bukan menonton live kita,
tapi mau mendengarkan sebenarnya kita sedang menggosip apa. Nah, itu juga bisa dipraktekkan, guys. Biasanya saya sering kali melakukan hal itu dan biasanya berhasil. Memang yang menonton mungkin tidak banyak, mungkin hanya 10 orang. Nah, tapi kalau dia menonton 10 orang, kalau dia menonton sampai 30 menit, nah itu udah berapa? Ya, daripada bikin video misalnya hanya durasi 3 menit, 5 menit, yang menonton mungkin 100.000, mungkin dia belum sebanding lagi dengan ketika kita live ada yang menonton sampai 30 menit, tapi yang menonton 20 orang. Nah, kan lebih banyak itu, lebih banyak jam tayang yang 20 orang itu, daripada yang hanya 2 menit, 3 menit, tapi yang menonton ratusan ribu. Itu loh. Ya, jadi saya kalau menggosipnya, gosipnya kan yang sengaja disetting. Ya, jangan pula misalnya kita bergosip, menceritakan atau membusukkan seseorang. Nah, besok-besoknya kan itu menjadi bumerang juga sama kita. Ya, jadi harus disetting, harus sudah dikonsekuensikan. Oh, nanti saya akan menggosipin yang ini. Ya, gosip-gosip manis lah istilahnya, yang bikin orang penasaran untuk mendengarkan apa cerita selanjutnya, apa cerita selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya juga sudah berapa kali mencoba kalau siaran langsung, hanya kalau misalnya acaranya kurang begitu menarik, atau misalnya kita pas jalan-jalan pemandangannya mungkin biasa-biasa saja, ya mungkin ada orang yang menonton tapi sebentar saja, mungkin 1 menit 2 menit, ya sudah dia tinggalkan gitu. Tapi kalau ketika kita sedang live, tapi kita seakan-akan sedang menggosip dengan sesama kita, dengan teman yang kebetulan bareng sama kita saat itu, nah biasanya itu akan membuat orang bisa bertahan lama mengikuti live kita, guys. Yang sering saya lakukan lagi kemarin itu misalnya ketika saya makan di restoran, yang di restoran unik yang unik-unik misalnya, jadi sambil makan itu ya usahakan kita lagi cerita apa saja. Nah, biasanya orang akan betah, akan lama-lama menonton secara langsung kita, guys. Ya, jadi sekali lagi mereka bukan melihat kita sedang makannya, tidak, tapi sebenarnya mereka mau ikut nimbrung mendengarkan sebenarnya kita mau cerita apa. Ya, kita sedang mau cerita apa. Jadi seperti itu ya, guys. Buat teman-teman yang kewalahan, yang agak susah untuk mengumpulkan jam tayang, mungkin bisa dipraktekkan hal-hal yang seperti